Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen pada subjek Ibu dosen pengampu subjek mata kuliah aplikasi komputer. Izin Bu untuk melakukan atau memenuhi tugas UTS yang Ibu syaratkan, yang mana saya memilih uh, Microsoft Excel pembuatan pivot table pada data yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Izin untuk share screen data atau Excel yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group sudah terlihat. Nah, di sini ada data bulan, merek, tipe, area, stok terjual, pajak kadaluarsa, penjualan, penjualan dan harga modal dari berbagai merek mobil atau tipe mobil di area-area tertentu yang sudah disusun oleh Ibu sebagai soal untuk menguji kemampuan pembuatan pivot table. Baik, izin untuk soal satu. Di sini saya menggunakan cara Ctrl A untuk membuat pivot table. Nah, saya memilih untuk pada bagian yang sama di sini, bukan pada bagian yang baru. Saya memilih bagian yang sama. Pilih oke. Nah, adapun soalnya bagian yang pertama itu adalah tampilkan data stok yang terjual, data stok yang terjual, eh, data stok yang terjual, maka data stok yang terjual itu kita masukkan ke bagian value. Karena ini yang ingin dilihat hasilnya. Berdasarkan merek, tipe, dan areanya. Merek dan tipe saya masukkan ke dalam satu kolom, yaitu satu columns. Merek dan tipe saya masukkan columns. Selanjutnya areanya saya masukkan dalam bagian row. Nah, di sini akan muncul hasil dari soal instruksi yang pertama, yaitu data stok yang terjual. Data stok yang terjual itu totalnya ada 889 dengan Toyota sebanyak 224, Suzuki 153, Nissan 150, Mitsubishi 150, Honda 212. Nah, kita lanjut kepada soal yang kedua. Soal yang kedua itu sama seperti tadi, kontrol masuk ke insert, pilih pivot table, pilih pada existing worksheet, pilih bagian. Di sini diminta untuk menampilkan data stok yang terjual berdasarkan merek, tipe, dan areanya hanya pada bulan Februari. Baik, sudah kita masukkan. Value-nya masih tetap sama, data stok. Stok terjual, kita masukkan value. Berdasarkan merek, merek, dan tipe. Kita masukkan dalam satu kolom, merek dan tipe. Area kita masukkan ke dalam bagian rows. Nah, yang berbeda dari soal yang pertama itu, kita diminta untuk memasukkan filters di sini. Filter. Nah, yang mana filternya itu bulan. Nah, bulan kita masukkan filter. Baik, sudah selesai. Nah, diminta untuk penjualan data stok yang terjual pada bulan Februari saja, maka kita pilih bulan Februari saja. Maka akan muncul hasilnya 226. Lanjut kepada soal yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu.
Kita pilih insert pivot table. Kita memilih existing worksheet seperti yang tadi. Kita pilih dulu di mana bagian mana yang ingin kita buat. Kita pilih oke. Baik, sudah. Nah, di sini diminta untuk eh, menjelaskan menjelaskan soal yang ketiga, menjelaskan tampilkan harga penjualan. Berarti harga penjualan harga penjualan menjadi value. Nah, selanjutnya tipe dan areanya. Tipe kita masukkan ke columns, area kita masukkan ke rows. Selanjutnya bulan kita masukkan ke filter. Karena pada soal yang ketiga kita diminta untuk mencari bulan Februari saja, maka kita masukkan bulan Februari, mencet OK. Maka akan muncul harga penjualan total pada soal yang ketiga itu 27.296. Baik, selanjutnya soal yang keempat. Seperti tadi kita buat masuk pivot table. Kita pilih existing. Kemudian kita pilih ini. Pada soal yang keempat, kita diminta untuk menampilkan harga modal. Harga modal berarti masuk ke dalam value yang ingin kita cari. Kemudian berdasarkan tipe dan areanya, tipe kita masukkan ke dalam columns, bagian columns, dan area kita masukkan ke dalam bagian rows. Selanjutnya kita diminta hanya pada bulan Januari saja. Berarti bulan kita masukkan ke dalam filters. Kita pilih bulan Januari, kemudian oke. Nah, maka akan muncul harga modal dari tipe area dan pada bulan Januari pada penjualan mobil di samping itu 19.718.000. Baik, kita lanjut pada soal selanjutnya, soal kelima. Kita buat pivot table-nya terlebih dahulu. Kita pilih oke. Baik, sudah muncul. Adapun instruksi dari soal yang kelima ini adalah tampilkan pajak kadaluarsa. Berarti pajak kadaluarsa kita masukkan ke dalam values karena values yang ingin kita cari yaitu pajak kadaluarsa dari total penjualan tersebut atau dari data yang sudah dilampirkan tersebut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk eh, menaruh merek pada columns dan menaruh tipe dan area. Merek dan tipe berarti saya masukkan ke dalam satu ya bagian yaitu columns, sedangkan areanya saya masukkan ke dalam rows. Kemudian diminta untuk melampirkan data pada bulan Januari saja. Berarti bulan kita masukkan ke dalam filters. Nah, akan muncul hasil dari tampilan pajak kadaluarsa, maka kita akan mencapai total yaitu 27 kendaraan pajak kadaluarsa. Baik, mungkin cukup sekian eh, presentasi langkah-langkah saya membuat pivot table dalam data yang sudah di-share pada Microsoft Excel.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.